Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, mengawali informasi pertama, pada kunjungan kerja Senin 24 Januari 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertolak menuju Sumatera Selatan guna mengunjungi agenda groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether di kawasan industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Proyek gasifikasi batubara ini diharapkan bisa mengurangi subsidi LPG mencapai 7 triliun per tahun. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meresmikan groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether atau gasifikasi batubara di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Presiden menilai bahwa gasifikasi batubara penting untuk mengurangi impor LPG yang saat ini mencapai 80 triliun per tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, hasil api dari dimethyl ether atau gasifikasi batubara ini mirip dengan LPG. Dan diharapkan bisa mengurangi subsidi LPG hingga mencapai 7 triliun per tahun. Kalau semua LPG nanti di stop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar. Selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita, karena nggak impor. Kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita, karena kita nggak impor. Pemirsa, senada dengan pernyataan mengurangi subsidi LPG di Indonesia, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil juga mengatakan, jika proyek ini berhasil, maka Provinsi Sumatera Selatan akan menjadi daerah pertama di Indonesia untuk industri hilirisasi batubara low kalori. Dengan berjalannya hilirisasi ini diproyeksi akan menyerap sebanyak 30.000 tenaga kerja baru. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, setidaknya ada 30.000 lebih tenaga kerja yang terserap di proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun target tersebut berdasarkan dari produksi yang dilakukan oleh Air Product and Chemicals yang dilakukan di hilir oleh Pertamina. Hal ini disampaikan langsung saat peresmian groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether Senin 24 Januari 2022. Ini sebesar 33 triliun. Waktunya seharusnya 36 bulan, tapi kami rapat dengan Air Product, kami minta 30 bulan, Pak. Dan investasi ini full dari Amerika, Pak. Bukan dari Korea, bukan dari Jepang, bukan juga dari China. Jadi sekaligus penyampaian bahwa tidak benar kalau ada pemahaman negara ini hanya fokus investasi satu negara. Ini buktinya kita membuat perimbangan. Ini Amerika investasinya cukup gede, Pak. Ini investasi kedua setelah Freeport yang terbesar untuk tahun ini, Pak. Pekerjaan ini Bapak Presiden akan menghasilkan lapangan pekerjaan 12.000 sampai 13.000 dari konstruksi yang dilakukan oleh Air Product. Kemudian kurang lebih sekitar 11 sampai 12.000 dilakukan di hilir oleh Pertamina. Ditambah lagi begitu existing berproduksi, lapangan pekerjaan disiapkan yang tetap 3.000. Itu yang langsung, Pak. Tapi kalau yang tidak langsung, kontraktornya, subkontraktornya, multiplier efek itu bisa 3 sampai 4 kali lipat dari yang ada. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah menaruh banyak harapan dari pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Pemindahan ini juga yang menjadi salah satu visi merealisasikan visi Indonesia 2045. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang IKN pada 18 Januari 2022. Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan IKN terdiri dari beberapa tahap, yakni pada tahapan pertama, dimulai sejak 2022 hingga 2024.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Bodoarfa menyatakan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan salah satu strategi mewujudkan visi Indonesia 2045. Visi Indonesia 2045 sendiri merupakan cita-cita Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi sehingga mampu menjadi bagian dari 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Indonesia dan akhirnya di seluruh Indonesia. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi dan inovasi teknologi. Selain itu, ibu kota negara juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Visi kota dunia untuk semua tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di kota negara pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan. Visi ibu kota negara tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 3 tujuan utama, yaitu sebagai simbol identitas nasional melalui kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran suatu bangsa. Selanjutnya, dari hasil pantauan kasus positif COVID-19 di Jawa Bali, khususnya varian Omikron, didominasi adanya transmisi lokal. Terkait hal ini, pemerintah menyatakan belum akan menerapkan PPKM darurat. Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 varian Omikron yang dipicu transmisi lokal di Jawa Bali, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah hingga saat ini belum memikirkan kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, apalagi lockdown. Pihaknya meminta setiap kepala daerah dan Forkopimda setempat menaati aturan asesmen level PPKM yang dikeluarkan dan tetap menaati protokol kesehatan serta mengikuti anjuran pemerintah yang merupakan faktor utama dalam mencegah keparahan yang terjadi. Pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan assessment level sebagai basis pengetatan masyarakat. Sampai saat ini pemerintah belum berpikir untuk memperlakukan PPKM darurat. Pemerintah darurat lagi atau melakukan lockdown. Pemerintah meminta kepada setiap kepala daerah, Forkominda setempat agar tetap taat pada peraturan assessment level yang dikeluarkan pemerintah dan mentaati setiap kewajiban yang dituangkan dan untuk mencegah dampak buruk di kemudian hari. Pemirsa, menutup informasi terakhir, pengurusan izin usaha konstruksi bakal kian dipermudah untuk mendorong pertumbuhan iklim sektor tersebut. Dan berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka mempermudah iklim usaha jasa konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyiapkan aneka keringanan izin usaha konstruksi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, jasa sektor konstruksi bidang PUPR merupakan salah satu sektor yang masih bisa berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari terserapnya 143,29 triliun atau 94,21% dari total pagu anggaran 152,09 triliun anggaran Kementerian PUPR tahun anggaran 2021. Untuk itu, guna mendukung kelancaran perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Menteri Basuki menyatakan Kementerian PUPR akan melakukan relaksasi izin berusaha. Satu syarat yang akan direlaksasi adalah perubahan reference aset dari 3 tahun menjadi 10 tahun. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Mona Azari Desak pamit, sampai jumpa.